Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Ma bainahu wa bainal jannati illa dhira'." Ada di antara seseorang makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada umat manusia, tidaklah batas antara dia dan syurga kecuali satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Apa kata Nabi Muhammad? Ada orang yang sudah tinggal satu jengkal lagi masuk syurga, kemudian Allah menghendaki dia untuk masukin neraka. Satu jengkal lagi mau masuk syurga, fayasbiqu alaihi alkitab, tapi takdir Allah berkata berbeda, maka dia melakukan amalia ahli neraka dan dia pun masuk neraka. Wal'iyadu billah min dzalik. Sebaliknya begitu. Ada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana dia sudah jelas ahli neraka. Jelas ini ahli neraka. Salat enggak pernah, zikir enggak pernah, wirid enggak pernah, ibadah enggak pernah, infak enggak pernah, sedekah enggak pernah, haji apalagi. Enggak pernah sama sekali. Tapi Allah cinta kepadanya. Fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Di akhir hayatnya 1 menit sebelum dia wafat, Allah inginkan kebaikan kepadanya. Apa yang Allah lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, lalu dia bertaubat. Dan ketika dia bertaubat, Allah terima taubatnya dan meninggal masuk surganya Allah. Makanya poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian, jangan mudah menyalahkan orang lain, karena kita tidak akan pernah tahu akhir daripada kehidupan seseorang. Saya harap itu dicatat. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan seseorang. Bahkan seseorang Yahudi, musuh Rasulullah, seseorang yang jauh daripada kategori orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang ikut akan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Rasulullah, tapi di akhir hayatnya apa yang berlaku, apa yang terjadi? Dia bertaubat, bersyahadat dan meninggal. 1 jam sebelum dia meninggal dia masih kufur. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka apa yang terjadi? Dia pun masuk surga Subhanahu wa taala. Wani, yang lagi saya pesankan kepada kalian, jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan berburuk sangka kepada orang lain, karena sesungguhnya Allah lah penentu di mana kembalinya seseorang. Orang yang begitu jauh saja bisa kembali kepada Allah, apalagi orang yang bersyahadat. Saya akan ceritakan kepada kalian satu kisah. Beberapa masa yang lalu saya berdakwah di Thailand. Tahu Thailand? Sebelahnya Ciamis. Ya. Di sana saya berjumpa dengan salah satu jenderal yang mengundang saya. Sahabat saya, namanya Jenderal Mbe. Jenderal Mbe. Orang Indonesia nama Mbe, kambing namanya. Nama dia Jenderal Mbe. Ini jenderal mengajak saya untuk mengisi kajian bersama beberapa orang daripada sahabat-sahabat yang ada pada masa itu. Maka dia katakan, Habib, saya mau mendengar penjelasan dari Habib seputar tentang Islam yang murni yang datang daripada Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai Al-Qur'an, kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana para sahabat dalam keimanannya kepada Allah. Selagi itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpegang teguh. Kalau urusan dirinya sendiri, mereka bodoh amat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antaranya berperang dengan salah seorang di antara musuhnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib terluka. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil pedangnya melawan musuhnya tersebut sehingga musuhnya terjatuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau membunuh musuh tadi, apa yang terjadi? Musuhnya diludah. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, diludah. Maka yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, dia tinggalkan musuhnya tersebut dan berlari. Lalu musuhnya kebingungan, ini orang Islam bagaimana sih? Tadi kita berperang dan saya melukai kamu, dan setelah saya meludahi kamu, kemudian kamu berlari, tidak jadi membunuh saya, padahal posisi saya sudah tinggal dibunuh saja. Maka apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Pahami. Beliau mengatakan, tadinya saya mau membunuh kamu karena kekufuran kamu, karena kamu ingin membunuh kami. Akan tapi setelah kamu meludahi saya, ada keinginan di dalam hati untuk membalas dendam kepada kamu, bukan karena nama agama, tapi apa? Karena saya kesal saya diludahi oleh kamu. Maka saya meninggalkan sesuatu yang syubhat. Saya takut
malah membela agama, akan tetapi saya membela diri saya dengan membawa nama agama. Begitu umat Islam. Karena apa? Karena dia tidak pernah memusuhi siapapun. Bahkan orang yang berbeda agamanya tidak dimusuhi, itu orang Islam. Saya membenci kesalahanmu, saya tidak membenci dirimu. Jadi kan itu adalah kaidah di dalam kehidupan kamu. Saya berhak membenci kesalahanmu, namun saya tidak pernah berhak untuk membenci dirimu. Bencilah kesalahan dia, jangan benci orangnya. Itu agama Islam. Agama Islam seperti itu. Tapi kalau orang sudah membenci syakhs, ainnya, orangnya, ya sudah, walaupun kebaikan yang dia lakukan akan menjadi keburukan. Buktinya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua Abu itu. Ya. Di zaman Nabi, melihat Rasulullah sudah jelas dengan mukjizatnya, sudah jelas dengan keindahannya, sudah jelas dengan akhlaknya. Tapi bacotnya bilang apa? Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Baca Al-Qur'an. Komentar mereka kepada Rasulullah apa? Ini Rasul macam apa ini? Kok shopping? Kok jalan-jalan? Kok masuk pasar? Kok makan seperti kami? Itu komentarnya. Kenapa? Karena matanya sudah buta akan keindahan Rasulullah. Bahkan ada riwayat mengatakan Abu Jahal itu kalau Rasulullah SAW melewati satu tempat, dia akan tutup matanya dengan sorban. Ya, Abu Jahal pakai sorban loh. Abu Jahal pakai sorban. Dia tutup matanya dengan sorban. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Abu Jahal, kenapa kalau Muhammad melalui satu tempat kamu menutup matamu? Apa jawaban Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan, kalau sekali saja mata saya memandang kepada Muhammad, pasti saya cinta kepada Muhammad. Dan saya tidak mau cinta kepada Muhammad. Kenapa? Karena sudah benci sama orangnya. Seseorang itu kalau sudah suka sama seseorang, sudah tidak lihat lagi keburukannya aja jadi baik. Apalagi anak-anak alay yang lagi jatuh cinta. Lihat cowok lagi ngeludah, atau cewek ini lagi jalan-jalan ngeludah. Ya Allah, cakep banget cara ngeludahnya. Woi,